Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Delvin Alberto Menggafer Pinto dengan NIM 2503010587. Di sini saya akan menjelaskan tentang krisis media digital di Nusantara. Yang pertama ada identifikasi jenis dan dimensi komunikasi yang dibagi menjadi 5, yaitu komunikasi vertikal ke bawah, yang contoh kasusnya instruksi Bapak Hendra sebagai direktur utama kepada para direktur dan staf saat rapat GMI darurat. Contoh kasus yang kedua ada instruksi dari Bapak Tony sebagai direktur bisnis yang meminta artikel dicabut segera. Yang kedua ada komunikasi vertikal atau ke atas. Contoh kasusnya Bapak Fajar sebagai editor digital mengirim pesan WhatsApp kepada redaktur pelaksana atau Ibu Riba untuk melaporkan tren negatif di media sosial. Contoh kasus yang kedua ada Bapak Doni sebagai editor investigasi membela timnya di depan direktur utama dengan menyatakan data mereka valid. Yang ketiga ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal atau upaya koordinasi antar direktur dalam rapat jam 7.15. Contoh yang kedua, diskusi antara tim media sosial, marketing, investigasi, dan HR, meskipun pada akhirnya mereka bergerak sendiri-sendiri. Yang keempat ada komunikasi diagonal. Contoh kasusnya pesan WhatsApp Bapak Fajar sebagai editor digital kepada Ibu Rina sebagai direktur pelaksana lintas departemen untuk melaporkan situasi darurat. Yang kelima ada komunikasi kelompok. Contoh kasusnya rapat darurat di ruangan direktur utama yang dihadiri oleh jajaran pimpinan dan editor. Yang kedua ada identifikasi noise atau gangguan berdasarkan model Shannon Weaver. Contoh kasus yang pertama ada noise psikologis, kepanikan Bapak Fajar saat melihat tren baiklot lintas Nusantara, dan kemarahan Bapak Tony karena kehilangan pendapatan iklan 40%. Hal ini menghambat pengambilan keputusan yang rasional. Contoh kasus yang kedua ada noise semantik, yaitu perbedaan persepsi antara tim investigasi yang merasa data mereka valid dengan jajaran direksi yang menganggapnya ceroboh. Yang ketiga adalah penerapan teori sistem sosial lintas Nusantara menjadi kacau karena gagal dalam fungsi koordinasi dan integrasi sebagai sebuah sistem. Menurut CAT-SCAN, organisasi adalah sistem terbuka yang paling bergantung ketika terjadi krisis. Subsistem atau divisi di lintas Nusantara tidak bekerja secara sinergis atau entropy negatif. Contohnya ada sosmed meminta maaf secara sepihak bertolak belakang dengan prinsip investigasi. Contoh yang kedua ada tim investigasi terus menulis artikel lanjutan, yaitu memperkeruh suasana hukum. Yang kelima ada rencana komunikasi organisasi 24 jam ke depan. Contoh pertama, Pusat Komodo Crisis Center membentuk krisis manajemen tim kecil yang terdiri dari direktur utama, direktur pelaksana, legal, dan head of PR. Semua komunikasi keluar harus melalui pintu ini. Yang kedua ada saluran komunikasi. Yang ketiga ada internal, pertemuan tatap muka atau memo resmi dari CEO untuk menghentikan tindakan sepihak tiap divisi. Yang keempat ada eksternal, siaran pers resmi di situs web lintas Nusantara dan media sosial utama. Yang terakhir ada pesan utama lintas Nusantara menghargai proses demokrasi dan hukum. Kami sedang melakukan audit internal terhadap data investigasi kami secara seksama bersama Dewan Pers. Kami meminta semua pihak menunggu hasil verifikasi resmi kami dalam 24 jam ke depan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Pesan ini bertujuan untuk memudahkan menunda kepanikan dan menghentikan narasi hoaks secara instan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.